AI is taking over the world. It's not a military coup or hostile takeover of some science facility like the ones we see in the movies. We are talking about OpenAI's ChatGPT bot that has the world talking. Fortune 500 companies and inspire other businesses to build applications atop its technology. Nah, kali ini kita akan membahas dan membandingkan sedikit antara ChatGPT, Bing Chat, dan Google Bard. Di antara ketiga AI chatbot tersebut, manakah AI chatbot yang terbaik? AI chatbot lebih populer dari sebelumnya, tetapi bagaimana kalian mengetahui mana yang terbaik dari ketiganya? Dalam beberapa bulan terakhir, kecerdasan buatan telah mengubah cara kita bekerja dan bermain, memberi hampir semua orang kemampuan untuk menulis kode, membuat karya seni, dan bahkan berinvestasi. Untuk pengguna profesional dan penghobi alat AI generatif seperti ChatGPT, menampilkan kemampuan tingkat lanjut untuk membuat konten berkualitas yang layak dari permintaan sederhana yang diberikan oleh pengguna. Saat Microsoft menambahkan GPT-4 ke Bing, OpenAI menambahkan Bing ke ChatGPT, dan Bard mengetahui Palm 2. Mengikuti semua alat AI terbaru tersebut bisa membingungkan kita. Mengetahui mana dari ketiga chatbot AI paling populer yang terbaik untuk menulis kode, membuat teks, atau membuat resume merupakan sebuah tantangan tersendiri. Jadi, kami akan memecah perbedaan terbesar sehingga kalian dapat memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita lihat uji ChatGPT versus Bing Chat versus Google Bard. So, let's go! Untuk membantu menentukan chatbot AI mana yang memberikan jawaban yang lebih akurat, kita akan menggunakan prompt sederhana untuk membandingkan ketiganya. Kita akan memberikan contoh soal. Saya memiliki 5 jeruk hari ini, dan minggu kemarin saya telah memakan 3 buah jeruk. Dan jawabannya harus 5. Karena jumlah jeruk yang saya makan minggu lalu tidak mempengaruhi jumlah jeruk yang saya miliki hari ini. Dan itu akan kita coba tanyakan pada ketiga bot tersebut. Yang pertama, ChatGPT. Kalian harus menggunakan ChatGPT jika yang pertama, kalian ingin mencoba chatbot AI paling populer. ChatGPT dibuat oleh OpenAI dan dirilis untuk pratinjau luas pada November tahun lalu. Sejak saat itu, chatbot AI telah memperoleh lebih dari 100 juta pengguna. Dengan situs webnya saja yang sudah dikunjungi 1,8 miliar pengunjung setiap bulannya. Itu menjadi pusat kontroversi, terutama karena orang menemukan potensinya untuk mengerjakan tugas sekolah dan menggantikan beberapa pekerja. Dia telah menguji ChatGPT secara konsisten sejak dirilis. Perubahan kecil pada ChatGPT telah meningkatkannya secara signifikan, seperti penambahan tombol salin dan akses mudah ke akun Anda. Meskipun ChatGPT telah membuktikan dirinya sebagai alat AI yang berharga, ia rentan terhadap informasi yang salah, seperti model bahasa besar LLM lainnya. GPT 3,5 tidak sempurna karena dilatih pada data buatan manusia hingga tahun 2021. GPT 3,5 juga sering gagal memahami nuansa, seperti dalam contoh pertanyaan matematika yang kita buat tadi, yang dijawab salah dengan mengatakan kita memiliki 2 jeruk yang tersisa, padahal seharusnya 5. I have 5 oranges today. I ate 3 oranges last week. How many oranges do I have left? If you had 5 oranges today, and ate 3 oranges last week, the number of oranges you have left can be calculated by subtracing the number of oranges you ate from the number of oranges had initially. In this case, you had 5 oranges and ate 3, so the calculation would be 5 oranges 3 oranges equals 2 oranges.
Therefore you have 2 oranges left. Yang kedua, kalian bersedia membayar ekstra untuk upgrade. OpenAI memungkinkan pengguna mengakses ChatGPT didukung oleh model GPT 3,5 secara gratis dengan akun terdaftar. Namun, jika kalian bersedia membayar untuk versi Plus, kalian dapat mengakses GPT-4 seharga $20 per bulan atau sekitar 300.000 per bulan. GPT-4 adalah LLM terbesar yang tersedia untuk digunakan jika dibandingkan dengan semua chatbot AI lainnya. GPT-4 memiliki lebih dari 100 triliun parameter. GPT 3,5 memiliki 175 miliar parameter. Lebih banyak parameter berarti pada dasarnya model dilatih pada lebih banyak pemrosesan data yang membuatnya lebih mungkin untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Sebagai contoh, kalian dapat melihat model GPT-4 yang tersedia melalui langganan ChatGPT Plus menjawab pertanyaan matematika tadi dengan benar, karena memahami konteks lengkap soal dari awal hingga akhir. Selanjutnya, mari pertimbangkan Bing Chat yang merupakan cara bagus untuk mengakses GPT-4 secara gratis karena terintegrasi ke dalam format Bing yang terbaru. Kalian harus menggunakan Bing Chat jika Yang pertama, kalian ingin AI generatif dengan akses internet. Berbeda dengan ChatGPT yang terbatas pada alat AI yang menghasilkan teks dalam gaya percakapan dengan informasi yang mengarah ke tahun 2021. Bing kini memiliki opsi obrolan yang memformat hasil pencarian sebagai percakapan dengan AI chatbot. Ada manfaat lain juga. Bing Chat didukung oleh GPT-4, model bahasa terbesar OpenAI, dan sepenuhnya gratis untuk digunakan. Thanks for chatting. How can I help you today? I have 5 oranges today. I ate 3 oranges last week. How many oranges do I have left? You still have 5 oranges left. Eating 3 oranges last week does not affect the number of oranges you have today. Antar muka pengguna, Bing Chat tidak semudah ChatGPT, tetapi mudah dinavigasi. Meskipun Bing Chat dapat mengakses internet untuk memberi kalian hasil yang lebih terkini dibanding dengan ChatGPT, menurut saya Bing Chat lebih rentan untuk berhenti menjawab dan melewatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin untuk dijawab dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua, kalian lebih menyukai fitur visual. Melalui serangkaian peningkatan baru-baru ini ke platformnya, Microsoft menambahkan fitur visual ke Bing Chat yang tidak dimiliki oleh ChatGPT maupun Google Bard. Pada titik ini, kalian dapat mengajukan pertanyaan kepada Bing seperti Galago Boost Baby, apa itu bayi semak? Dan mendapatkan kartu informasi sebagai tanggapan lengkap dengan foto, masa hidup, pola makan, dan masih banyak lagi. Saat kalian menggunakan Bing dalam mode obrolan, kalian juga dapat memintanya membuatkan gambar untuk kalian. Berikan Bing deskripsi tentang tampilan gambar yang kalian inginkan dan minta chatbot menghasilkan 4 gambar untuk kalian pilih. Sound goods, we can balance fun and fact. How can I help? I have 5 oranges today. I ate 3 oranges last week. How many oranges do I have left? You have 2 oranges last. Let's get creative. Do you have a topic in mind or should we wing it? I have 5 oranges today. I ate 3 oranges last week. How many oranges do I have left? You have 2 oranges left. Sebuah gaya percakapan seimbang dan kreatif, namun menjawab pertanyaan tidak akurat. Bing Chat juga menampilkan gaya percakapan yang berbeda saat kalian berinteraksi dengan chatbot, termasuk kreatif, balance, dan precise, yang mengubah seberapa ringan atau langsung interaksi tersebut. Terakhir, mari beralih ke Google Bard yang menggunakan LLM berbeda dan akan segera menerima beberapa peningkatan besar. Kalian harus menggunakan Google Bard jika Yang pertama, kalian menginginkan pengalaman yang cepat dan tidak terbatas. Ketika kita menguji chatbot AI yang berbeda, kita telah melihat Google Bard menangkap banyak kekurangan untuk kekurangan yang berbeda. Meskipun kita tidak akan mengatakan itu tidak dapat dibenarkan, kita akan mengatakan bahwa chatbot AI Google memiliki sisi positifnya. Dan
Dan salah satunya adalah kecepatan. Google Bard cepat dengan menjawab, meskipun kadang-kadang ada yang salah. Ini tidak lebih cepat dari ChatGPT Plus, tetapi bisa lebih cepat dalam memberikan respon daripada Bing dan ChatGPT versi GPT 3,5 yang gratis. Bard awalnya tampak seperti akan menjawab pertanyaan matematika kami dengan benar, namun masih melakukan kesalahan yang sama dengan bot lainnya, yaitu dengan menambahkan rumus 5 kurangi 3 sama dengan 2. Artinya, soal yang kita ajukan di awal tidak dijawab dengan benar oleh Bard. Bard juga tidak terbatas pada sejumlah tanggapan, seperti Bing Chat. Kalian dapat melakukan percakapan panjang dengan Google Bard, tetapi Bing dibatasi hingga 20 balasan dalam satu percakapan. Bahkan ChatGPT Plus membatasi pengguna hingga 25 pesan setiap 3 jam. Yang kedua, kalian menginginkan lebih banyak pengalaman Google. Google mengumumkan banyak pembaruan AI selama konferensi I/O-nya, termasuk bagaimana rencananya untuk memperkuat Bard dan mesin pencari andalannya. Bard sedang ditingkatkan ke PaLM 2, versi LLM Google terbaru dan terbesar yang diumumkan selama acara tersebut. PaLM 2 akan membantu Bard mendukung lebih dari 100 bahasa dari waktu ke waktu, serta meningkatkan keterampilan coding, debugging, dan matematika. Namun saat ini, ChatGPT dikatakan mendukung lebih dari 80 bahasa. Google juga berencana memasukkan lebih banyak elemen visual ke dalam platform Bard daripada yang tersedia di Bing Chat. Pengguna akan segera mendapatkan kemampuan untuk mengunggah foto melalui integrasi dengan Google Lens, pembuatan gambar melalui Adobe Firefly, dan juga plugin kayak OpenTable, Instacart, dan Wolfram Alpha. Meskipun perubahan ini belum diterapkan, Google berencana untuk menggabungkannya selama beberapa bulan ke depan. Google has just rolled out a major update for its AI chatbot, Bard. Hi, you